warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan kami di Istana Daring SMA Negeri 1 Mejayan untuk terus belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat, terjauhkan dari pandemi COVID-19, dan semoga COVID-19 oleh Allah segera dihilangkan sehingga semua bisa berjalan normal kembali. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, dalam kondisi apapun saya berharap kalian tetap terus semangat belajar mandirinya, karena hanya mereka yang terus berusaha tetap semangat dalam kondisi apapun dan segera bisa menyesuaikan dirinya, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dalam kondisi yang seperti ini, kita sama-sama terus berdoa, terus tetap berusaha belajar demi kesuksesan kalian untuk menggapai cita-cita. Dan saya berharap apapun yang disampaikan, bagaimanapun penyampaiannya, materi-materi yang sudah diberikan, kalian bisa menerima dengan baik, kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anakku, kita akan membahas tentang laju reaksi, yang sebenarnya laju reaksi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh terjadinya korosi atau perkaratan, atau yang namanya kalau bahasa di desa saya ya tayengan itu adalah salah satu contoh dari laju reaksi. Mengapa kita belajar itu? Ya, banyak manfaatnya. Dengan belajar tentang laju reaksi, kita bisa memperkirakan nantinya bagaimana zat itu agar tetap bisa bertahan, bisa awet. Contoh, pemasangan tower yang menancapkan besinya di dalam tanah, itu secara hitungan, secara teori ya, namanya besi di dalam tanah ada air, pasti terjadi korosi. Nah, itu sudah diperhitungkan. Nah, bagaimana agar tidak terjadi korosi, ataupun terjadi korosi bukan di tiangnya itu, nah, dicarikan plat yang lain sehingga yang terkorosi bukan besinya tapi plat yang lain, sehingga bisa diganti menaranya. Bukan menaranya yang diganti, tapi platnya yang sudah terkorosi. Banyak sekali manfaatnya anakku untuk belajar itu, maka saya berharap pada pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng. Kita akan pelajari bersama tentang laju reaksi. Jadi apa laju reaksi itu, hal-hal apa yang mempengaruhi, kita akan belajar bersama-sama. Nah, untuk itu dipersiapkan dirinya, kesehatannya dijaga, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anakku, kita akan mulai belajar tentang laju reaksi. Oke, baik, kita mulai. Kita membahas materi laju reaksi. Nah, namun sebelumnya anak-anakku, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang laju reaksi, ada dua hal pokok yang akan saya sampaikan. Itu pertama adalah molaritas, ini namanya konsentrasi dari suatu larutan. Kemudian adalah pengenceran. Nah, pengenceran yang kita bahas nanti ada dua anak-anakku, ya, baik pengenceran dengan unsur yang sama atau senyawa yang sama, dan pengenceran dengan penambahan air. Baik, kita mulai, yaitu molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan.
Ingat, banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau di dalam matematisnya bisa dituliskan M molaritas itu sama dengan mol, simbolnya N. Kelas 10 kalian sudah mendapatkan ini, per V. V dalam satuan liter. Nah, kita tahu mol adalah gram per mr, maka rumus itu bisa ditulis kembali M sama dengan gram per mr kali 1000 per V dalam satuan mililiter. Nah, yang perlu diingat kalau satuannya liter, berarti M sama dengan mol per V. Kalau satuannya mililiter, maka M-nya sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Nah, kita ambil contoh anak-anakku. Nah, contoh berapa konsentrasi yang terjadi jika Joko melakukan 40 gram NaOH dalam 500 ml air, di mana air Na23, O16, dan H1. Nah, oke, baik. Nah, pembahasan. Diketahui massa NaOH 40 gram, volumenya 500 ml. Air Na23, O16, H1. Yang ditanyakan adalah konsentrasi, berarti molaritas. Sebenarnya konsentrasi banyak anak-anakku, tapi sementara kita membahas tentang molaritas dulu. Molaritas sama dengan gram per ml dan AUH kali 1000 per V. Kita menggunakan rumus ini, persamaan ini, agar tidak merubah volumenya menjadi liter. Biar tetap aja. Kalau dibuat liter juga tidak apa-apa. Tapi tidak 1000 per V, tapi 1 per V kalau satuannya liter. Oke, masih ingat anak-anakku untuk mencari MR? Saya yakin kalian masih ingat mencari MR NaOH. Jadi RNA ditambah ARO ditambah ARH. Maka ketemu M sama dengan 40 per 40 kali 1000 per 500. Oke, nah itu bisa dihilangkan, 40-nya dicorek, 100 1000 2. Nah, sehingga ketemu konsentrasinya 2 molar. Gampang kan anakku? Sangat mudah sekali. Baik. Nah, sekarang pengenceran. Pengenceran yang pertama adalah pencampuran dua zat yang sama dengan konsentrasi berbeda. Jadi zat yang sama, yang membedakan adalah nanti volume dan konsentrasi. Maka akan berlaku ketika dua zat yang sama dicampurkan, maka akan diperoleh konsentrasi yang ketiga atau M3. Maka M3 itu sama dengan V1 kali M1. V1 adalah volume zat yang pertama dikalikan konsentrasi zat yang pertama ditambah volume zat yang kedua kali konsentrasi zat yang kedua dibagi volume total. Volume total ya berarti volumenya zat yang pertama ditambah volumenya zat yang kedua. Itu jika dua zatnya sama tapi konsentrasinya berbeda. Yang kedua, penambahan air. Penambahan pelarut atau air, maka akan berlaku persamaan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Bedakan anakku, ini zatnya satu, tapi ditambah air. Maka berlaku V. V1 ini V sebelum ditambah air. V2, V setelah ditambah air. M1 adalah konsentrasi zat pertama sebelum ditambah air. M2 adalah konsentrasi setelah ditambah dengan air. Nah, karena diencerkan berarti ditambah dengan air. Baik, untuk lebih memahami kita perhatikan contoh soalnya anak-anakku. Nah, Hanifah melakukan uji coba dengan mencampurkan dua. Oke, baik. Contoh Hanifah melakukan uji coba dengan mencampurkan 200 ml HCl 0,1 molar dengan 300 ml HCl 0,6 molar. Jadi senyawanya sama HCl, hanya saja konsentrasinya berbeda. Nah, ternyata setelah diamati keasamannya ada perubahan. Nah, berarti ada timbul konsentrasi baru. Nah, berapakah konsentrasi setelah dicampur? Nah, perhatikan penyelesaiannya anakku. Diketahui V1 200 ml, M1 0,1 molar ini. Kemudian V2-nya 300 ml HCl 0,6. Nah, ini dicampur.
Nah, karena zatnya sama dicampur maka timbul konsentrasi baru M3. Kita menggunakan rumus M3 sama dengan V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 dibagi V1 plus V2, maka akan diperoleh ini 200 kali 0,1 kali 300 kali 0,6 dibagi 200 plus 300, maka hasilnya sama dengan 20 kali ditambah 180 dibagi 500 sama dengan 0,4 molar. Baik, kita sekarang perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sakti membutuhkan asam asetat dengan konsentrasi 0,2 molar. Di sakti ingin membuat 0,2 molar sebanyak 250 ml. Kemudian sakti masuk ke lab kimia. Nah, ternyata di lab terdapat larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,4 molar. Nah, ternyata di lab yang ada 0,4 molar dan aqueous, sementara sakti butuhnya 0,2 molar sebanyak 250 mili. Nah, kemudian sakti ingat, untuk menurunkan konsentrasi berarti harus diencerkan. Nah, bagaimana cara pengencerannya? Ya, diperhatikan, kita bantu sakti ya anakku. Nah, diketahui M2-nya 0,2 molar, V2-nya 250, M1 0,4 molar, V1-nya ditanyakan. Nah, dari sini anak-anakku diperhatikan, namanya pengenceran M2 itu selalu lebih rendah dari M1, karena M1 itu mula-mula sebelum diencerkan, sedangkan M2 setelah diencerkan. Ini bisa dijadikan patokan. Kemudian ditanyakan berapa sih volumenya, volume sebelum diencerkan. Ya, kita gunakan rumus skala pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 kali 0,4 sama dengan 250 kali 0,2. V1 kali 0,4 sama dengan 50. V1 sama dengan 50 dibagi 0,4, V1 sama dengan 125 ml. Jadi, sakti harus mengencerkan sebanyak 125 ml asam asetat 0,4 molar. Demikian anak-anakku pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kurang jelasnya, bisa konsultasi lewat WA atau bisa konsultasi lewat istana daring dengan menggunakan NISIS. Semoga kita bisa bertemu kembali ke depan, dan saya berharap nanti tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.